Selamat datang di Warta Blora, menghadirkan beragam informasi aktual, inspiratif, dan terpercaya dari seluruh penjuru Kabupaten Blora. Bersama saya Tia Ristia dan inilah Warta Blora selengkapnya. Tasyakuran Sedekah Bumi Blora dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berlangsung meriah di alun-alun Kabupaten Blora pada Selasa 18 Agustus 2026. Tradisi tahunan yang sebelumnya digelar di sepanjang Jalan Pemuda, tahun ini dipusatkan di alun-alun Kabupaten Blora dan diikuti ribuan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Sebanyak 15.540 bungkus sega berkat berhasil dikumpulkan dari berbagai unsur, mulai dari OPD, instansi vertikal, BUMT, kecamatan, desa, SPPG hingga pihak swasta. Sega berkat tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan tasyakuran. Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, BUMT, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Blora, serta masyarakat. Dalam rangka sedekah bumi tasyakuran, ini dulunya sudah 4 tahun, ini dulu idenya Ibu Ketua Tim Garap PKK ya, ketika itu. Nah ini alhamdulillah sudah berlangsung 4 tahun. Ini merupakan tradisi kita di Blora. Biasanya dulu tasyakuran sedekah malam 17-an. Nah ini kita buat setahun sekali, kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah untuk Kabupaten Blora lewat sedekah bumi. Bagaimana kita menyedekahi bumi Blora atas partisipasi semua pihak komponen. Alhamdulillah untuk tahun ini laporan dari panitia terkumpul sekitar 15.540 bungkus sego berkat yang berasal dari semua OPD, instansi vertikal, BUMD, dan juga dari camat, dari peran tingkat desa, dari mitra SPPG, dan juga dari swasta. Terima kasih atas semua partisipasinya. Terima kasih atas semua bantuannya. Nah, semoga dengan sedekah bumi ini, bumi Blora akan semakin makmur dan kita semua guyup rukun semuanya. Dalam kesempatan ini kita juga berdoa bersama untuk mendoakan Kabupaten Blora agar menjadi kabupaten yang maju, berkah, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima kasih juga untuk Bang Jateng yang tadi sudah menyerahkan CSR-nya, dan kepada seluruh masyarakat Blora, mari kita bersama-sama mendukung agar Blora aman dan kondusif, dan kami dengan Bu Wakil Bupati dan seluruh jajaran Forkopimda mohon doa restunya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Blora kita tercinta. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, dan juga kemanfaatan. Bupati Blora Arif Rohman mengatakan, sedekah bumi Blora telah dilaksanakan selama 4 tahun dan menjadi salah satu tradisi yang terus dilestarikan. Bupati menjelaskan, sedekah bumi menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memanjatkan doa agar Kabupaten Blora semakin maju dan makmur. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, sehingga tahun ini terkumpul sebanyak 15.540 bungkus sega berkat untuk dibagikan kepada masyarakat. Rangkaian tasyakuran sedekah bumi Blora kemudian ditutup dengan doa lintas agama. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Blora berharap tradisi syukur, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat dapat terus terjaga sebagai bagian dari upaya mewujudkan Blora yang aman, kondusif, maju, dan semakin makmur.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Blora berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan kreatif, salah satunya diadakan di Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG Ngawen Bradak yang menghadirkan menu makan bergizi gratis atau MBG bernuansa merah putih untuk para siswa. Berikut laporan selengkapnya. Menu unik tersebut disajikan kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah Semawur, Desa Semawur, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Nasi berwarna merah dan putih dibuat menyerupai bendera kebangsaan Indonesia, sehingga memberikan kejutan sekaligus suasana berbeda bagi para siswa saat membuka wadah makanan MBG. Salah satu siswa Mi Semawur, Muhammad Maulana Al-Ikhlas, mengaku senang melihat tampilan nasi yang berbeda dari biasanya. Menurutnya, sajian tersebut semakin membangkitkan selera makan. Sebelum menikmati hidangan, para siswa terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan sabun sebagai bagian dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Al-Ikhlas juga mengaku cocok dengan rasa dan porsi makanan yang diberikan, serta berharap kreativitas menu seperti ini dapat terus dilakukan agar siswa semakin bersemangat menikmati MBG. Sementara itu, Kepala Mi Semawur, Ulil M. Aunah, mengapresiasi inovasi yang dihadirkan Dapur SPPG Ngawen Bradak. Menurutnya, menu bernuansa kemerdekaan tersebut tidak hanya memberikan suasana baru, tetapi juga menjadi pengalaman yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak. Pengawas Gizi Dapur SPPG Ngawen Bradak, Rifkotun Nafiah, mengungkapkan bahwa menu merah putih tersebut dibuat secara dadakan tanpa persiapan khusus jauh-jauh hari. Asik. Iya, Nasinya gimana ini? enak. Warnanya apa? Merah putih, Kayak apa? Tuh? bendera. Menarik nggak? Ya, Lahap? ya. Ya, kebetulan ini tadi anak-anak juga sangat kaget ya karena kita dapat menu MBG dari dapur SPPG dari Bradak, Desa Bradak itu menunya kali ini unik, mungkin memperingati Hari Kemerdekaan itu nasinya itu berwarna merah putih seperti bendera. Jadi anak-anak itu sangat menerima atau sangat senang mereka, dan mereka juga sangat menyukai dengan menu kali ini tadi itu. Di sekolah kami, dari madrasah kami, untuk MBG-nya nanti bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Di samping makanannya yang bergizi juga harus bersih tentunya untuk kesehatan mereka, karena itu sangat penting. Semarak kemerdekaan yang dilakukan Dapur SPPG Ngawen Bradak juga tidak berhenti pada inovasi menu MBG. Sebelumnya, para relawan menggelar berbagai perlombaan selama 2 hari bersama warga Desa Bradak. Kita membuat menu nasi merah putih, Pak. Kan kita sebagai negara Indonesia, kita bangga dan kita menyajikan di menu kita hari ini supaya anak-anak pada daya terimanya baik gitu. Makanya kita mau menyajikan menu nasi merah putih. Terus untuk mendapat ide membuat nasi merah putih ini spontan atau gimana? Spontan aja sih, Pak, soalnya kan biar kita bangga, kita anak-anak semakin tahu bendera kita tuh merah putih begitu. Untuk mengedukasi warna bendera ke penerima manfaat yang masih kecil deh ya? Iya, kan kita banyak ketika ada PAUD sama SD. Ya. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk membangun kedekatan, mempererat kebersamaan, sekaligus menjalin keakraban antara relawan Dapur SPPG dengan masyarakat. Melalui kreativitas dan kegiatan bersama tersebut, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui makanan, tetapi juga diwujudkan dalam kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat.
sekarang bisa dilakukan di Alfamart dan Indomaret. Mau tahu caranya? Ikutin aku. Sekarang aku udah bawa SPPT-nya. Ayo kita bayar. Selamat datang, gimana biaya promosinya? Saya mau bayar pajak daerah, apakah bisa? Bisa. Siap, Pak. Saya beli sebentar. Nih, ini kembalinya 2.500. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Mudah kan? Ayo sekarang kita ke Alfamart. Mas, saya mau bayar PPB daerah, apakah bisa? Kasih. Pembayaran pajak daerah juga dapat dilakukan melalui mobile banking Bank Jateng, kantor pos, BPR BKK Kabupaten Blora, Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Tokopedia, Blibli, dan Bumdesma di Kabupaten Blora. Tunggu apa lagi? Ayo bayar pajak, generasi cerdas, taat pajak. Ratusan warga Dukuh Gembyungan Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora menggelar tasyakuran massal di punden desa setempat. Kegiatan ini menjadi ungkapan rasa bahagia dan syukur warga setelah jalur utama yang selama bertahun-tahun berada dalam kondisi rusak kini berubah menjadi jalan yang layak dan lebih lebar. Berikut laporan selengkapnya. Peresmian jalan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Blora Arif Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setiorini dan jajaran Forkopimda Blora. Pembangunan jalan sepanjang hampir 1 km tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang sebelumnya harus berjuang melewati akses jalan setapak di tengah kawasan hutan. Saat musim penghujan, kondisi jalan bahkan berubah menjadi lumpur dan sulit dilalui kendaraan, sehingga menghambat aktivitas warga, termasuk kegiatan ekonomi. Pembangunan jalan ini terlaksana melalui kolaborasi antara TNI Kodim 0721 Blora, pemerintah Kabupaten Blora, dan masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3. Salah satu warga, Darmini, mengaku lega dengan selesainya pembangunan jalan tersebut. Sebelum jalan diperbaiki, warga harus memutar hingga sekitar 3 km untuk menuju pusat kecamatan Randu Blatung maupun rumah kepala desa. Sebagai bentuk rasa syukur, warga kemudian menggelar tasyukuran dengan membawa sebanyak 151 tumpeng lengkap dengan lauk 1 ekor ayam panggang utuh. Ratusan tumpeng tersebut dikumpulkan di bawah pohon beringin di punden desa yang selama ini dihormati sebagai tempat leluhur. Setelah doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat, warga kemudian makan bersama secara lesehan dengan beralaskan tikar. Tradisi tasyukuran ini tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur atas selesainya pembangunan jalan, tetapi juga memperkuat gotong royong dan kebersamaan warga. Bagi masyarakat Dukuh Gembyungan, jalan baru tersebut menjadi simbol. Panjangnya hampir 1,2 kilo. Oh, lebih 1,2 kilo. 1,2 kilo. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Gembyungan. Ini akses menuju jalan Randu Getas bisa ditempuh dari sini. Nah, sebelumnya kondisi jalan seperti apa? Sebelumnya Pak Lurah, jalan setapak. Tanah setapak. Terus Alhamdulillah udah disulap jadi jalan makadam. Ya. dukungan dari Pemkab sendiri, Pak? Ya, ini sinergi antara anggarannya dari Pemkab, dari Pemprov, dan pihak-pihak terkait. Ya. Ini sangat berterima kasih adanya bantuan ini. Kami jadi punya jalan alternatif yang biasanya kita muter kejauhan, sekarang kita bisa jadi dekat. Pokoknya berterima kasih, sangat tertolong. Biasanya muternya berapa kilo, Mbak? Muternya jauh lewat Gembyungan, terus Jomblang, muter baru nyampe rumahnya Pak Lurah yang bangun. Berarti berapa, ada 3 kilo lebih, Mbak? Ada jauh. Kalau kondisinya, Mbak, sebelumnya gimana, Mbak? Sebelumnya kan ini kan hutan, sebelumnya itu cuman kayak itu apa? Kalen, apa itu? Jalan setapak? Ya, jalan setapak. Terus ini sekarang bisa jadi jalan lebar ya, mobil bisa lewat, sangat-sangat terbantu. Sangat terima kasih.
Joget barang melani ngajak reokan yo tak lagi. Kemeriahan dan semangat gotong royong menyelimuti Dusun Glagahan, Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Pada Minggu 16 Agustus 2026, ratusan warga mengikuti jalan sehat bersama dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Sejak pagi, warga mulai memadati jalan dusun dengan berjalan kaki bersama keluarga dan tetangga. Kegiatan berlangsung penuh keceriaan, terlebih panitia menyediakan kupon door prize secara gratis bagi seluruh peserta. Ketua Panitia Penyelenggara, Saryana, mengatakan kegiatan jalan sehat digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 RI dengan menyediakan ratusan door prize serta 2 hadiah utama berupa kambing. Seluruh kegiatan terlaksana berkat semangat gotong royong dan dukungan para donatur di Dusun Glagahan. Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran Kepala Desa Jepang Rejo, Sugito, bersama istrinya. Setelah melepas keberangkatan peserta dengan mengibaskan bendera start, Sugito turut berjalan kaki bersama warga hingga garis finish. Dalam sambutannya, Sugito mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga, salah satunya melalui aktivitas sederhana seperti berjalan kaki. Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk mempererat kerukunan dan persatuan antar warga. Setelah seluruh peserta tiba di garis finish, kegiatan dilanjutkan dengan pengundian ratusan door prize. Satu persatu warga yang nomor kuponnya dipanggil maju untuk menerima hadiah, hingga suasana semakin ramai dengan sorak dan tepuk tangan. Puncaknya, 2 hadiah utama berupa kambing diundi langsung oleh Kepala Desa Jepang Rejo bersama istrinya. Keberuntungan akhirnya berpihak kepada Lasmin dan Sutarji, warga RT 03 RWI. Keduanya tampak bahagia saat menerima hadiah utama tersebut. Melalui kegiatan ini, warga Dusun Glagahan tidak hanya mendapatkan pengalaman berolahraga bersama, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam merayakan kemerdekaan. Beruntung, yang tidak beruntung, ya saya doakan rezekinya banyak, lancar, amin. Nah, maka dari itu sekali lagi atas nama pemerintah Desa Jepang Rejo ini banyak terima kasih, dan khususnya pada tokoh-tokoh masyarakat, Pak BPD, Pak Ketua RT, Ketua RB, RW, dan juga tokoh-tokoh yang Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara jalan sehat pada pagi hari ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dimulai. 3, 2, 1.
kecil. Jalan sehat, mereka totalipun 2.132.000 rupiah. 'Namun saya akan minta nanti yang dapat, karena kambing ini masih punya anak kecil cempe. Nah, nanti bagi yang dapat ini untuk siap dititipi cempene genugret baru kecil, ini kurang lebih nanti 1 bulan. 1 bulan terus sing duwe cempe dan titik kalau mungkin bodong tadi mau makan. Ya, siap deh, kasihan cempene mati. Bismillahirrahmanirrahim. 081 Halo Sobat ATR BPN, biar sertifikat elektronik kamu aman, yuk daftar dulu di Sentuh Tanahku. Caranya gampang banget. Pertama, unduh aplikasi Sentuh Tanahku pada Play Store dan App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi Sentuh Tanahku. Pada halaman awal, pilih Login di pojok kanan atas. Pilih Daftar di sini untuk mendaftarkan akun pertama. Masukkan email dan kata sandi yang akan digunakan. Kemudian, klik daftar. Sobat akan menerima kode OTP melalui email. Masukkan kode tersebut di aplikasi. Kini Sobat dapat login dengan email dan password yang sudah dibuat. Setelah login, Sobat harus melakukan verifikasi akun untuk mendapatkan layanan dan fitur-fitur yang lebih. Caranya mudah sekali loh. Pada menu utama aplikasi Sentuh Tanahku, terdapat informasi yang menunjukkan bahwa akun tersebut belum terverifikasi. Klik untuk verifikasi, siapkan IKTP, dan pastikan IKTP tersebut belum terkait dengan akun Sentuh Tanahku yang lain. Selanjutnya, isikan data diri dengan melengkapi nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, kemudian masukkan nomor handphone Sobat. Setelah semua kolom terisi, klik tombol lanjut. Akan mengirimkan kode OTP. Aplikasi akan mengirimkan kode OTP ke nomor handphone yang didaftarkan melalui WhatsApp. Kemudian, aplikasi akan meminta Sobat melakukan verifikasi wajah untuk memastikan identitas sesuai dengan data Dukcapil. Tekan tombol lanjut, arahkan wajah ke kamera depan perangkat, pastikan posisi wajah terlihat jelas, pencahayaannya cukup, dan tidak mengenakan masker atau kacamata gelap. Tunggu,
hingga proses pemindaian selesai. Dan sistem menampilkan pesan verifikasi berhasil. Akun sobat kini aktif dan siap digunakan. Mudah kan? Selamat mencoba dan menikmati kemudahan aplikasi Sentuh Tanahku. Musim kemarau tahun ini justru membawa berkah bagi para petani tembakau di Kabupaten Blora. Cuaca yang cenderung kering dinilai sangat cocok untuk pertumbuhan tembakau, sehingga menghasilkan daun dengan kualitas yang baik dan nilai jual yang menjanjikan. Berikut laporan selengkapnya. Salah satu petani yang merasakan berkah musim kemarau tersebut adalah Rusiono, warga desa Gedangdowo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Di lahan seluas sekitar 1,5 hektar, Rusiono memilih tetap menanam tembakau setiap musim kemarau dibandingkan jagung atau komoditas lainnya. Ia mengaku senang melihat perkembangan tanaman tembakaunya tahun ini. Menurutnya, tembakau memang lebih cocok ditanam ketika kondisi tanah cenderung kering dan tidak membutuhkan banyak air. Cuaca panas juga membuat warna daun menjadi lebih bagus sehingga kualitas dan mutunya meningkat. Dari sisi perawatan, budidaya tembakau dinilai relatif mudah. Mulai dari penanaman hingga memasuki masa panen hanya membutuhkan waktu sekitar 80 hari. Bahkan, dalam satu kali tanam, daun tembakau dapat dipetik hingga 4 kali secara berturut-turut. Dengan kondisi tanaman yang cukup baik, Rusiono memperkirakan pada musim panen kali ini dirinya bisa memperoleh keuntungan bersih hingga hampir 70 juta rupiah. Selain lebih hemat air, budidaya tembakau juga tidak membutuhkan pupuk kimia dalam jumlah besar. Untuk perawatan sehari-hari, Rusiono dibantu saudaranya dengan melakukan penyiraman tanaman setiap menjelang sore hari. Sementara untuk pemasaran, petani tembakau di wilayah tersebut tidak perlu khawatir kesulitan mencari pembeli. Hasil panen Rusiono bersama petani lainnya nantinya akan langsung disetorkan kepada salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Rembang yang telah siap menampung hasil tembakau mereka. Kondisi ini membuat musim kemarau menjadi waktu yang dinanti para petani tembakau Blora, karena selain sesuai dengan karakter tanaman, hasil panen juga berpotensi memberikan keuntungan yang cukup besar bagi keluarga petani. Ini petani tembakau itu memang ya butuh air, tapi juga menolak air. Contohnya kalau musim ini menurut saya cocok sekali karena kemaraunya itu bagus. Cocok untuk tembakau. Kenapa cocok? Saya punya sumur yang tidak telat, bisa untuk mengocor sampai panen. Jadi nanti satu, tembakau itu yang dicarikan kualitas bukan kuantitas. Satu lembar pun kalau daunnya itu lebar, kandel itu harganya mahal. Jadi butuhnya itu daun tebel, lebar, dan panjang, warna bagus. Nah kalau ini karena musim kemarau, nanti warna itu bisa bagus, tidak kebanyakan hujan, jadi airnya sangat turun gitu. Jadi musim kemarau saat ini bawa berkah sendiri, Pak? Oh iya, sangat bawa berkah musim kemarau, khususnya untuk tembakau. Bagus, memang saya sangat senang sekali. Lah itu tembakau saya seperti itu, ketinggal itu. Oke. Ini Mas. Wolu saya perkirakan itu oleh duit selikur. Teman apa kayak aku ngoten iki? Ya niki depannya pada senang ketiga ini. Ini pas terasa tet gitu udah ini. Dan namanya munggel. Ini namanya munggel. Pemirsa, demikian Warta Blora kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tia Ristia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Warta Blora berikutnya. Selamat beraktivitas dan salam.
tinggi.